datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Mazmur 29 ayat 1-2. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya, mari berlutut seluruh bumi di hadapan-Nya, berdiam hadapan-Nya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini kita kembali boleh beribadah menghadap Tuhan. Hari ini adalah Minggu Advent ketiga, maka penyalaan lilin dan pembacaan Alkitab akan dilayani oleh Persekutuan Doa Wilayah Ganjar Asri. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Sang Raja Mulia telah datang, sambutlah kedatangannya dengan bersorak dan bernyanyi,
karena Tuhan telah lahir ke dunia menjadi anak manusia untuk memberikan anugerah besar bagi kita. Mari kita rayakan dengan pujian sukacita, dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Tuhanmu bertahta. Bumi laut, gunung lava, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dengan segala puji hormat serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena saat ini kami boleh berkumpul untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus memimpin, sehingga ada kuasa dan berkat serta hikmat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di malam yang sunyi, tampak satu bintang bercahaya terang, memancar ke tempat di mana sang bayi kudus dilahirkan dalam sebuah kandang. Dia tertidur lelap dan tenang di dalam palungan. Dialah bayi Yesus Kristus sang penebus. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat, dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Mazmur 32 ayat 5, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan. Mohon Dia mengampuni dan menyucikan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Engkau tahu dan Engkau kenal siapa kami. Sebelum kami menyatakan diri kami, ya Tuhan, mohon pengampunan Engkau. Engkau tahu apa yang kami pikirkan, kami rasakan, dan kami lakukan. Karena itu Tuhan, di hadapan Kau yang Maha Tahu, kami mohon Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Suci dan kuduskan kami, ya Tuhan. Demi anugerah-Mu yang besar, demi kasih-Mu yang melimpah, kami mohon Tuhan Kau ampuni kami. Dan kami bertekad untuk hidup, terus berjuang di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan marilah kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat dipersilakan duduk. Bersyukurlah pada Allah yang Maha Kudus, sebab Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi umat manusia. Mari bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan dengan menaikkan pujian, give thanks. Mari kita membaca Alkitab kita. Bacaan pertanggapan hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang 18, saudara-saudara ayat yang 19, dan pada ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya bersama-sama. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Segala makhluk di bumi bergembiralah, sambutlah kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari kita bersukacita bersama dengan memuji Tuhan, Juru Selamat telah tiba. Di hari yang suci telah lahir Putra Allah, Juru Selamat kita. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambut dan pujilah Kristus Sang Penebus. Seluruh dunia bergembira menyambut lahirnya. Penyelamat telah tiba, Yesus Tuhan kita. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambut dan pujilah Kristus Sang Penebus. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama gereja Tuhan sepanjang masa dan segala abad, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita dengan tegas. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan ayat mas kita diambil dari Matius 1 ayat 23. Mari kita baca sebanyak 2 kali berturut-turut. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebentar lagi kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah kita siapkan hati untuk mengundang Roh Kudus agar hadir beserta dengan kita, agar hidup kita dipenuhi kebenaran. Untuk itu mari kita mengangkat pujian Immanuel.
diundang untuk bangkit berdiri. harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memahami dan tolong kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal 13 ayat 17 sampai 22. Mari kita membaca dan kemudian merenungkannya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kita ya pernah mengasuh seorang anak, mungkin anak kita sendiri atau adik kita ya bagi yang belum menikah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa sih seorang anak ketika mau tidur ya umumnya ya ditepuk-tepuk? Ya, ditepuk-tepuk tubuhnya supaya dia tidur. Atau mungkin ketika dia sudah tidur, tengah malam dia terbangun, dia menggeliat, kita tepuk-tepuk lagi dan dia tidur lagi. Atau ketika dia gelisah, menangis, maka orang tuanya atau yang menjaganya dia akan menepuk-tepuknya sampai anak ini tenang dan tertidur kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, rupanya tepukan itu seperti satu bisikan ya. Di tengah ketidaksadaran mereka, anak-anak yang tidur, ada satu pernyataan dari orang di dekatnya, tenang ya, mama atau papa atau mbak, aku di sini ya. Tenang, aku di sini, aku menjagamu, tidurlah. Tenang, mama di sini, mama menjagamu, tidurlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, perasaan sendirian memang merupakan perasaan yang menakutkan, bukan? Kita takut ketika sendirian, terlebih lagi ketika sendirian itu melanda kita dalam keadaan terancam, kita dalam keadaan bahaya, kita dalam keadaan menderita, kita dalam keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada saat itu kita membutuhkan seseorang untuk bersandar, untuk menyertai di tengah kesulitan yang kita hadapi. Dan bersyukur Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam kitab Kejadian sampai Wahyu ini menyatakan bahwa Tuhan menyertai umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Tuhan selalu menyatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai umatnya.
Dan dengan berbagai cara Allah ingin menyatakan, aku menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang dinyatakan di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 ini. Pada saat ini orang Israel baru bebas dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir dan kemudian firman Tuhan katakan ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Dan Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memimpin, tidak menuntun mereka melalui jalan melewati negeri orang Filistin. Kenapa? Karena Allah mengerti siapa orang Israel ini. Siapa bangsa Israel ini yang 400 tahun hidup di dalam perbudakan. Bekerja di dalam kerja rodi mereka. Satu bangsa yang tidak siap menghadapi bangsa lain. Suatu bangsa yang tidak siap menghadapi peperangan. Satu bangsa yang seringkali ketakutan, tidak percaya diri, hidup di dalam tekanan. Tidak mungkin bisa bertahan ketika menghadapi Filistin. Karena itu Tuhan memimpin mereka, firman Tuhan kadang menuntun mereka berputar melewati padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan mereka di padang gurun. Tempat yang mungkin secara manusia, kenapa sih Tuhan membawa kami ke sini ke padang gurun? Kenapa enggak melewati negeri orang Filistin, lebih cepat sampai ke negeri Kanaan, negeri perjanjian? Tapi saudara-saudari, karena bangsa Israel kita tidak tahu. Dan Tuhan tahu siapa kita, siapa orang Israel, sehingga Tuhan memimpin dengan tepat. Supaya kemudian jangan bangsa ini kecil hati ketika berperang dan akhirnya pulang saja ke Mesir. Dan mereka ada di padang gurun, tidak mudah. Bapak Ibu saudara-saudari, di padang gurun kalau kita melihat ke depan pasir, ke kanan pasir, ke kiri pasir, bahkan ke belakang pun pasir semua. Dan dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari, tentunya kita bingung. Mau berjalan ke kanan kemana? Ke depan kah? Ke kanan kah? Atau ke kiri kah? Atau ke belakang kah? Semuanya sama. Tidak ada kompas, tidak ada peta. Ya. Tidak ada GPS seperti pada saat ini. Kemana semuanya pasir, bingung Bapak Ibu saudara-saudari. Kita bisa tersesat. Belum lagi panas terik pada siang hari dan dingin pada malam hari. Situasi yang tidak mudah. Bapak Ibu saudara-saudari dari yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan berulang kali dalam bagian ini. Allah menuntun. Dan kalau mereka ada di padang gurun ini pun Allah menuntun. Satu kata yang begitu akrab, begitu dekat. Ibu saudara-saudari, Allah menuntun, sungguh luar biasa. Seperti seorang anak kecil yang dituntun oleh orang tuanya, ada rasa aman. Di dalam menuntun ada kasih sayang, ada perlindungan. Dan penyertaan Allah begitu nyata pada umatnya dengan memakai kata Allah menuntun umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, dalam situasi bingung seperti ini, bagaimanakah Allah menyertai mereka? Allah bukanlah Allah yang terlihat, Allah adalah Allah yang tidak terlihat. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, firman Tuhan katakan Allah berjalan di depan mereka. Allah menuntun, Allah berjalan di depan mereka. Ayat 21, pada siang hari dalam tiang awan. Untuk menuntun mereka di jalan, tiang awan yang menuntun mereka. Bukan hanya menuntun mereka ketika awan itu berjalan, maka mereka berjalan mengikuti awan yang berjalan. Ya, tiang awan yang berjalan di depan mereka. Ketika tiang awan itu berhenti, maka mereka berhenti di tempat itu. Sampai kemudian tiang awan itu berjalan.
dan mereka mengikutinya. Dan pada malam hari dengan tiang api yang memberikan penerangan bagi mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tiang awan yang menuntun, tiang api yang menuntun bukan hanya menuntun mereka tapi melindungi mereka. Dengan keteduhan awan itu di tengah padang pasir yang begitu panas dan terik. Awan itu melindungi mereka. Dan di tengah malam yang begitu dingin, tiang api itu bukan hanya memberikan penerangan, tetapi juga memberikan kehangatan. Dan Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api ini. Firman Tuhan katakan siang dan malam. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, luar biasa. Allah memimpin umatnya. Di tengah ketidaktahuan mereka menghadapi bangsa-bangsa di luar sana. Di tengah ketidaktahuan, tidak mengertian mereka menghadapi alam yang begitu liar dan buas. Tuhan menuntun mereka. Dan firman Tuhan katakan nanti selama 40 tahun mereka berjalan, kasut mereka tidak menjadi rusak dan lapuk. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ini yang dilakukan Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai umatnya. Dan kalau kita melihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah ingin menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari Adam. Tuhan mencari Adam dan Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Hawa akan datang seorang penebus. Dan Tuhan terus menyatakan dalam kehidupan orang percaya begitu real bahwa Tuhan menyertai umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara-saudari searching dia di Google ya. Kalau kita memakai kata kerja untuk Tuhan, ya misalnya Tuhan menuntun, Tuhan mengasihi, Tuhan mencari, Tuhan memimpin, ya, Tuhan menopang, Tuhan menuntun, maka Bapak Ibu saudara-saudari pasti akan menemukan semuanya. Itu adalah tulisan-tulisan dari kitab suci kita, dari Alkitab. Tulisan-tulisan Kristen. Tetapi kalau kita cuma membahas tentang konsep-konsep Bapak Ibu saudara-saudari ya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, searching di Google. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Besar. Maka ada pembahasan dari agama-agama lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa artinya ini? Artinya Bapak Ibu saudara-saudari hanya di dalam kekristenan Allah itu begitu nyata menyertai umatnya. Relasi itu suatu relasi yang sangat pribadi dengan pribadi yang lainnya. Allah mengasihi, Allah peduli, Allah memimpin, Allah menuntun, Allah memberkati. Satu interaksi, satu kata kerja yang aktif di mana terjadi dalam satu interaksi sosial. Allah begitu nyata menyertai umatnya. Bukan hanya konsep-konsep, oh Allah itu maha kuasa, Allah itu maha suci, Allah itu maha besar. Tapi tidak berinteraksi dengan kita umatnya. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Allah terus menyatakan. Dan terus Allah ingin umatnya tahu bahwa Dia menyertai kita. Bahkan Allah ingin umatnya senantiasa ingat ketika melihat alam sekitar, ingatlah bahwa aku menyertai engkau. Pada Abraham lihat bintang di langit, pasir di pantai, ingatlah janjiku, ingat janji Allah. Lihat pelangi, ingatlah janji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Ketika lihat matahari, bulan, bintang begitu luar biasa. Mazmur 8 mengatakan, ingatlah bahwa engkau manusia lebih mulia daripada semua itu. Kemudian ketika lihat bunga, saya suka lihat bunga di taman Bapak Ibu saudari, habis jalan pagi lihat bunga begitu indah. Begitu cantik, luar biasa. Kadang-kadang saya begitu kagum ya. Bunga putih, bersih begitu banyak ya. Di taman itu begitu banyak dan ada titik merah di tengahnya. Saya kata luar biasa begitu putih bersih. Kalau saya menggambar ya, wah kadang-kadang ya ada dekilnya bunga itu. Atau kalau ada merah
tidak rapi. Saya melihat bunga itu begitu bagus, putih, bersih dengan titik merah di tengahnya semuanya. Wah, begitu luar biasa. Bunga begitu cantik seperti bunga ini begitu cantik luar biasa. Tetapi melihat bunga ini kemudian juga saya diingatkan Tuhan. Bunga bakung di lembah, bunga yang begitu cantik dan indah. Tuhan dandani demikian rupa Tuhan pelihara, terlebih lagi dirimu. Oh, luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan ingatkan melalui bunga, melalui segala sesuatu bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita bercermin ya, nah di HP juga bisa bercermin, kita bercermin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat mata kita bisa melihat cermin, kita melihat diri kita. Ingat firman Tuhan. Ya, Tuhan berkata bahwa kita berharga seperti biji mata. Tuhan, luar biasa bukan? Tuhan ingatkan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita. Kemudian kalau kita melihat tangan kita, coba Bapak Ibu saudara-saudari kemudian tulis di sini, mapping. Apa kata Tuhan? Aku menulis engkau di telapak tanganku. Terlihat oleh mataku. Begitu dekat dengan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan ingin menyatakan ketika kita melihat tangan kita pun Tuhan katakan aku menulis namamu di telapak tanganku. Dekat dengan mataku. Dekat dengan Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari, dekat dengan hatinya. Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa ingin menyatakan dengan alam semesta, dengan firman-Nya bahwa Tuhan menyertai kita. Sampai kemudian puncaknya ketika Tuhan Yesus datang di dalam Natal. Siapa namanya? Firman Tuhan katakan, Dia dinamakan Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu rencana Tuhan ribuan tahun sudah dipersiapkan. Seorang bayi akan datang, bayi yang menyelamatkan manusia. Siapakah namanya? Firman Tuhan katakan Dia dinamakan Immanuel. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ingin menyatakan aku menyertai engkau. Dan anak ini menjadi satu bukti aku menyertai engkau. Dia datang untuk bersama umat. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus akan mati di salib. Murid-muridnya bertanya bagaimana dengan kami? Kata Tuhan Yesus, aku akan memberikan Roh Kudus. Dia akan diam dalam kamu. Dia akan menghibur engkau. Dia akan mengingatkan akan firman-Ku. Roh Kudus menyertai kita. Dan ketika Tuhan Yesus mati, bangkit dan akan naik ke surga, Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu saudara-saudari, Alkitab ini Tuhan ingin menyatakan pada manusia bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Bukan hanya konsep teori-teori Allah yang maha kuasa, Allah maha kasih, Allah yang maha besar, tetapi Allah yang menyertai kita. Allah yang diam bersama dengan kita. Allah yang berinteraksi dengan kita begitu akrab dan intim. Allah yang menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita menghadapi banyak situasi berat pada saat ini dalam pandemi. Mungkin sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, kesulitan-kesulitan. Ingatlah Allah menyertai kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Lihatlah tangan kita, tuliskan nama kita di sini. Ingatlah firman Tuhan, aku menulis namamu di telapak tanganku. Dan begitu dekat dengan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Engkau Allah yang menyertai kami. Dan terus engkau gemakan di dalam firman Tuhan bahwa engkau bukan Allah yang jauh di sana. Engkau Allah yang mencari kami sejak manusia
Adam jatuh dalam dosa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus berinteraksi dengan kami, ya Tuhan. Yang menuntun kehidupan kami, yang menopang kami, yang mengasihi dengan begitu nyata. Bahkan dengan kelahiran Kristus yang diam bersama dengan kami, Immanuel. Dan kematian Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan. Buat Tuhan Kau menyertai kami. Engkau tidak membiarkan kami tersesat. Engkau tidak membiarkan kami binasa. Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang ada bukan hanya di dalam suka kami tapi juga dalam duka kami. Engkau ada di dalam penderitaan hidup kami. Engkau ada ya Tuhan dan tahu ketidakberdayaan kami terhadap dosa dan Engkau menyelamatkan kami dengan kematian di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan untuk Immanuel. Terima kasih Tuhan Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Dan kita berdoa untuk yang sakit, kita berdoa untuk saudara Devita, untuk ginjalnya. Seringkali berapa waktu ini sesak napas, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepulihan. Juga untuk cuci darahnya, demikian juga untuk Kosentai, Hendrik, Tuhan juga berkati, berikan kekuatan, Tuhan memberikan kepulihan bagi mereka. Juga kita doakan untuk saudara Denny, untuk pemulihan sakit di bagian kepalanya, sehingga boleh sehat dengan sempurna. Juga untuk Ciawan, untuk diabetesnya. Juga Ciratna untuk bagian lambungnya, demikian juga untuk saudara Agus, ya, batuk pilek dan sakit tenggorokan, Tuhan juga memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersyukur untuk segala berkat pertolongan Tuhan bagi kami, dan kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk saudara Devita, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Seringkali berapa waktu ini dia sesak napas, mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan juga ginjalnya, sungguh ada pemulihan. Demikian juga untuk Kosentai, untuk Hendrik, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan buat ginjal mereka. Berkati juga untuk saudara Denny, untuk bagian di otaknya, kami mohon Tuhan sembuhkan dengan sempurna sehingga ia boleh sehat, benar-benar sehat dengan sempurna. Berkati juga untuk Ciratna yang ada sakit lambung, mohon juga Tuhan jamah, Tuhan pulihkan untuk Ibu Pini, juga di dalam pemulihan pasca operasi ia boleh sehat, ia boleh pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ciawan yang ada lemas-lemas karena sakit diabetes. Kami mohon Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan untuk Ciawan. Demikian juga untuk saudara Agus yang flu, batuk, juga sakit kepala, mohon Tuhan juga jamah sembuhkan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit yang lain, untuk Ibu Mariska yang sakit bagian lututnya, bagian tulang belakangnya juga seperti keseleo, kami juga mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, berikan kesehatan baginya sehingga boleh sehat dan sembuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang lain yang sedang sakit, mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akhiri doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat minggu ini, untuk petugas kebaktian umum tanggal 20 Desember 2020, kebaktian umum pertama, liturgis Ibu Mahlina Gultom, pemusik Grunjil Leniawati, singer Ibu Lei Mechen dan Ibu Acing, termogan Diaken Revi dan William, LCD Ibu Lani, soundman Davin, penyalaan lilin Ibu Derma Saragi, pembacaan Alkitab Ibu Yuli. Untuk kebaktian umum 2,
liturgis Bapak Hartono, pemusik Valen, singer Bapak Timothy Hasan dan Bapak Suki Hasan, termogan Diaken Iwan Ansori dan Bapak Ewan Dharma, LCD Hoki, soundman Dirga, penyalaan lilin Bapak J. Siregar, dan pembacaan Alkitab Bapak Joni. Minggu ini adalah Minggu Advent ketiga. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDW Ganjar Asri dalam KU1 dan PDW 15B Barat dalam KU2 dalam penyalaan lilin dan pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan 20 Desember 2020, gereja kita telah memasuki Minggu Advent keempat, menyambut Natal 2020. Penyalaan lilin dan pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 2 ayat 1-7. Kebaktian umum pertama dilayani oleh Komisi Wanita. Penyalaan lilin Ibu Dirma Saragi. Pembacaan Alkitab Ibu Yuli. Kebaktian umum 2 dilayani oleh Komisi Pria. Penyalaan lilin Bapak J. Siregar. Pembacaan Alkitab Bapak Joni. Kiranya dapat dipersiapkan dengan baik dan selamat melayani. Minggu depan, tanggal 20 Desember 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu akan mengadakan perayaan Natal secara online melalui tayangan di YouTube. Kiranya para orang tua dapat mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikutinya. Minggu ini adalah minggu kedua, maka persembahan dijalankan 2 kali, untuk kas umum dan kas pembelian kendaraan. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak persembahan, maupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada TU Gereja, yaitu Ibu Lani. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada TU Gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum pertama sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum yang kedua. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai dengan 13 Desember 2020, yaitu Ibu Evi Veronica atau Ibu Caipin, Gabriela Natalia Lumban Gaul, Alfred Christopher, dan Keiko Kamomel. Demikian warta jemaat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan bersyukur pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengantar ayat persembahan diambil dari Ulangan 16 ayat 6-8. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Atas segala kebaikan Tuhan yang telah diberikan hidup kita, apa yang kita perlukan telah disediakannya. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat pujian persembahan syukur dengan pujian Yesus ku hendak bersyukur padamu. Jemaat diundang untuk berdiri. Yesus ku puji padamu. Yesus ku puji padamu. Yesus ku puji padamu. Dan kebesaran Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami surgawi, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mengaturkan persembahan kami atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, agar dapat berguna sebagai sarana pelayanan Tuhan di tempat-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian PPK nomor 16 dan akan ditutup dengan doa berkat serta pengutusan oleh Guru Injil Mapping. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Dan ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dimohon untuk duduk sejenak. Silakan bersatu teduh, kiranya Tuhan Yesus memberkati.